Halo, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau bahas tuntas ya satu topik yang rasanya relevan banget nih buat siapa saja yang sering gitu berinteraksi dengan lebih dari satu anak. Ya entah Anda orang tua mungkin punya anak lebih dari satu, atau guru di kelas, pengasuh juga bisa pas anak-anak lagi main bareng. Mengelola emosi anak-anak dalam kelompok itu, wah kadang-kadang bisa jadi tantangan tersendiri kan? Sumber inspirasi kita kali ini dari bab 10 buku Tiny Humans Big Emotions. Judulnya, ketika ada lebih dari satu anak. Kita tahulah, mungkin Anda pernah ya ngerasa kewalahan gitu, mencoba memenuhi kebutuhan emosi banyak anak barengan. Atau soal adil nggak adil, menemahi konflik. Yuk kita kupas bareng strateginya. Tentu aja, situasi ini emang kompleks ya, dan sering bikin bingung. Tapi ada satu ide kunci yang menarik banget dari bab ini. Jadi anak-anak itu secara alami punya rasa ingin tahu yang besar soal emosi anak lain. Penasaran gitu. Nah, rasa penasaran ini kalau kita kelola dengan baik, wah bisa jadi alat belajar emosi yang kuat banget. Salah satu strategi utamanya yang mau kita bahas itu namanya come watch. Atau kalau kita artikan, ayo saksikan bersama lah ya, kira-kira gitu. Tujuan kita hari ini yaitu mau membekali Anda dengan pemahaman sama alat praktis biar lebih pede, lebih suportif pas hadapi situasi banyak anak ini. Oke, menarik nih. Ayo saksikan bersama. Pernah nggak sih Anda perhatikan? Anak-anak itu kayak magnet ya. Kalau ada temennya lagi nunjukin emosi besar, nangis kejer, atau marah banget gitu, langsung pada ngumpul, penasaran. Reaksi kita sebagai orang dewasa seringnya mungkin refleks ya, malah nyuruh anak lain itu menjauh. Kayak, udah jangan diliatin, atau bukan urusanmu. Mungkin kita khawatir ganggu atau gimana gitu. Tapi ternyata tindakan itu bisa ngirim pesan negatif loh, tanpa sadar, seolah-olah emosi besar itu ya memalukan, nakutin, atau harus dihadapi sendirian aja. Al nonton drama emosi temennya, tapi ini kesempatan emas buat belajar bareng soal perasaan manusia. Strategi ini ngajarin apa yang disebut Collaborative Emotion Processing, CEP, atau pemrosesan emosi kolaboratif. Ada 4 cara belajar manusia yang kepake di sini secara alami. 1, kita sebagai orang dewasa ngasih contoh, modeling kita. Gimana respons ke anak yang lagi emosi. 2, kita dorong aktif anak lain buat ngamatin dan empati. Kayak, lihat deh temenmu lagi sedih. 3, kadang kita bisa puji anak pengamat. Wah, kamu hebat bisa nunggu tenang sambil perhatiin temenmu. 4, kita bantu mecah langkah-langkah proses emosinya biar lebih gampang dipahami semua. Wah, manfaatnya kedengarannya bagus banget ya. Nggak cuma buat anak yang lagi emosi aja, tapi buat yang ngamatin juga. Bisa numbuhin welas asih, compassion itu ya. Betul. Mereka jadi belajar memahami perspektif temennya. Terus hubungan di kelompok jadi kuat juga ya. Keluarga, kelas, teman main. Iya, karena ada pengalaman emosi bareng yang suportif. Dan yang penting, jadi normalisasi ya. Kalau semua emosi itu wajar, boleh dirasain, nggak perlu ditakuti. Tepat sekali. Pas mereka lihat temennya dibantu lewatin emosi sulit sama orang dewasa yang tenang, mereka itu belajar secara nggak langsung. Belajar kalau emosi itu nggak bahaya, bisa dihadapi. Jadi kayak punya peta gitu di kepala mereka. Kalau nanti mereka ngalamin hal serupa, udah ada bayangan. Mereka juga nyerap kosakata emosi. Oh, itu namanya kecewa. Oh, frustrasi. Sama strategi nenangin diri. Cuma dari ngamatin aja, pembelajaran sosial emosional yang organik banget. Ada cerita bagus nih di buku buat gambarin ini. Tentang Sony sama Sylvie di prasekolah. Jadi si Sony ini lagi tantrum hebat, guling-guling di lantai. Gurunya datang mau bantu. Nah, bisa ditebak lah, anak-anak lain termasuk Sylvie ikut ngedekat. Penasaran kan, ada apa? Awalnya gurunya agak khawatir juga. Jangan-jangan Sony makin jadi atau malu diliatin teman-temannya. Iya wajar Ki kekhawatiran itu. Tapi terus gurunya lihat mata anak-anak itu. Bukan ngejek, tapi ya itu, penuh rasa ingin tahu. Siap belajar gitu. Nah, ini momen penting banget. Guru ini bisa aja milih cara biasa nyuruh anak-anak lain pergi main. Tapi dia milih jalur ayo saksikan bersama. Dia nggak ngusir. Malah dia sengaja ngelibatin Sylvie yang berdiri paling dekat. Guru itu ngejelasin pelan-pelan ke Sylvie apa yang mungkin terjadi sama Sunny. Kayaknya Sunny tadi pengen banget mainan balok yang lagi dipakai temen lain gitu misalnya. Terus guru tanya ke Sylvie, menurut kamu apa ya yang lagi Sunny rasain sekarang? Oh ditanya gitu ya si Sylvie? Iya, Sylvie mikir bentar terus nebak. Mungkin kecewa. Nah, ini bagian yang keren banget.
Pas guru lagi ngobrol sama Sylvie, ngejelasin validasi perasaan Sony, iya ya bisa jadi dia kecewa banget, si Sony yang tadinya tantrum hebat itu pelan-pelan mulai tenang. Dia berhenti nangis kencang, mulai ngangkat kepala, dengerin obrolan guru sama Sylvie tentang dia. Wow, Iya kan? Kelihatan banget kekuatan pemrosesan emosi kelompok, Sony jadi ngerasa dimengerti, divalidasi. Nggak cuma sama guru, tapi sama temennya juga yang ngeliatin dengan tenang, nyoba ngertiin, bukan ngehakimin. Dia nggak sendirian. cerita Sony dan Sylvie ini pas banget buat contoh praktik, ayo saksikan bersama. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dalam ya, gimana elemen inti CEP ini bisa kita terapin lebih luas. Misalnya pas kita hadapin lebih dari satu anak yang lagi emosi, mungkin lagi konflik, atau gimana. Prinsip dasarnya sih tetap sama, kita, orang dewasa, perlu datang dengan sikap tenang, suportif. Langkah pertama, nilai cepat. Ini anak lagi di-stres, butuh ditenangin cepat karena panik, sakit banget, takut banget, atau lagi dysregulation. Emosinya meluap, perilakunya susah dikontrol tapi masih bisa diajak ngomong, dibimbing gitu. Oke, bedain distress sama dysregulation dulu ya. Iya. Habis itu, kita jalanin urutan 5 fase pemrosesan emosi. Mengizinkan emosi, pengakuan dan validasi, bangun rasa aman, cari strategi coping atau nenangin diri, baru deh melanjutkan aktivitas atau cari solusi. Tapi benar juga ya, kalau anaknya lebih dari satu, ada keputusan ekstra yang mesti diambil cepat. Pertama, kayak triase UGD gitu ya, siapa yang butuh bantuan paling urgent. Betul. Prioritasin yang di-stres fisik atau emosional paling parah. Keselamatan nomor 1. Terus kedua, bisa nggak ya kita pakai strategi nenangin kelompok? Misalnya ajak semua tarik napas bareng, atau redupin lampu dikit, minum bareng gitu? Bisa banget. Tindakan sederhana gitu kadang bisa nurunin suhu emosi ruangan. Nah, ketiga nih, kapan waktu yang pas buat nanya, kenapa sih tadi? Atau akar masalahnya? Jawabannya, cuma pas semua anak udah relatif tenang dan aman. Yang nggak dipaksa ngobong pas emosi lagi tinggi-tingginya. Kadang, obrolan detail soal pemicunya baru bisa besok pagi, pas semua udah lebih adem. Ada contoh lagi nggak di buku soal ini? Misal pas anak rebutan. Ada. Cerita soal Julian sama Nel rebutan sekop di halaman sekolah. Gurunya datang dengan tenang pas mereka lagi tegang, dia nggak langsung jadi hakim, tapi dengerin cerita Julian dulu. Sambil bilang ke Nel, Nel, ceritamu juga penting banget buat ibu. Ibu dengerin Julian dulu ya, sebentar. Nanti ibu dengerin kamu. Oh, jadi dua-duanya merasa bakal didengerin ya? Iya, itu ngasih pesan kuat. Tiap perspektif dihargai. Terus abis dengerin Julian? Guru validasi perasaannya. Tanpa harus setuju sama tindakannya ya. Mungkin bilang, oh, jadi kamu frustrasi banget ya pas lagi asyik main pasir terus sokopnya diambil? Oke. Terus pindah ke Nel, dengerin versinya Nel, sama perhatiannya, validasi juga perasaannya Nel. Aku ngerti, jadi kamu ngerasa ditinggalin ya, pengen ikut main juga, makanya kamu ambil skopnya. Dengerin semua versi cerita dengan empati itu jadi kunci ya, buat fase 2 pengakuan sama fase 3 rasa aman di kelompok. Anak jadi ngerasa didengar. Yang menarik nih, abis validasi awal kedua anak itu, guru nggak langsung cari solusi, dia pakai aktivitas fisik dulu, buat bantu koregulasi bareng. Ini masuk fase 4, strategi coping. Aktivitas fisik gimana? Guru ngajak Julian sama Nel, mungkin beberapa anak lain juga yang nonton, buat lari cepat ke pohon di ujung lapangan, terus balik lagi. Oh, lari gitu ya? Iya, gerakan fisik itu efektif banget buat lepasin ketegangan, nenangin sistem saraf bareng-bareng. Fokusnya jadi kealih dari konflik sebentar, baru deh setelah energi mereka kesalur, kelihatan lebih tenang, guru fasilitasi pemecahan masalah bareng. Masuk fase 5, melanjutkan. Mungkin tanya, oke, sekarang udah lebih tenang nih. Ada ide nggak gimana pakai skop ini gantian atau barengan? Wah, jadi kelihatan ya fleksibelnya 5 fase CEP ini pas di kelompok. Fase 1 mengizinkan jadi normalisasi, nggak apa-apa marah atau kecewa depan teman. Fase 2 pengakuan sama 3 rasa aman, jadi kuat pas anak lain ikut nebak perasaan, terus yang emosi divalidasi sama perhatian temennya. Dengerin semua cerita juga kunci. Betul. Fase 4 strategi coping, anak lain bisa kasih ide nenangin diri, atau belajar strategi baru dari lihat temennya dibimbing guru. Iya, atau anak yang susah di fase 1 bisa belajar dari ngamatin temennya. Dan fase 5 melanjutkan. Jadi tim pemecah masalah bareng setelah semua tenang dan didengar. Keren ya? Sekarang kita bahas fenomena yang pasti Anda kenal banget nih, kalau sering sama anak-anak. Efek domino emosi.
Gimana satu ledakan emosi bisa cepat nyulut reaksi emosi anak lain di sekitarnya. Oh iya, ini nyata banget. Contoh klasik di penitipan bayi ya. Satu nangis, yang lain ikut nangis semua. Paduan suara tangisan. Haha, iya bener. Atau kakak adik rebutan remote TV, awalnya sepele, jadi adu mulut sengit malah dorong-dorongan. Di buku ada cerita lucu tapi pas banget. Di mobil van keluarga, dua sepupu mulai ejek-ejekan. Awalnya biasa aja, tapi balas-balesan makin lama makin nyakitin. Nasihat orang dewasa yang sering, udah cuekin aja. Itu ternyata nggak efektif ya, kalau sistem saraf udah aktif mode serang atau bertahan. Nggak mungkin bisa diabaikan rasanya. Betul sekali, kalau sistem saraf simpatik udah ambil alih, jantung deg-degan, nafas cepet, otot tegang, otak depan buat mikir rasional, buat ngabaikan, itu jadi terbatas banget fungsinya. Ini juga relevan banget sama konflik rebutan mainan yang sering kejadian. Strateginya mirip sih sama yang udah kita bahas. Pertama, kalau bisa, tawarin pilihan buat cegah konflik. Ada dua mobil nih, mau yang mana? Kalau udah kejadian rebutan barang yang cuma satu, kuncinya ya validasi perasaan anak yang nggak dapet. Akui kecewanya, marahnya. Aku tahu kamu kecewa banget nggak dapet mainan itu sekarang. Atau, kamu pasti marah ya, pengen banget mainan itu. Perasaanmu penting. Validasi dulu ya, meskipun dia nggak dapat. Iya, terus baru dengan tenang bimbing dia lewatin fase-fase CEP buat kelola emosi kecewanya itu. Terus gimana kalau situasinya panas banget sampai anak-anak udah mulai saling serang fisik gitu demi mainan itu? Udah nggak dengerin kita lagi. Boleh nggak sih kita ambil alih aja barangnya? Pertanyaan bagus. Kalau udah sampai keselamatan fisik terancam, pukul-pukulan, tarik-tarikan, bisa nyakitin diri sendiri atau orang lain, dan usaha kita buat nenangin udah diabaikan, ya mengambil barang yang jadi sumber konflik itu bisa jadi opsi terakhir. Harus dilakukan. Tapi pahami ya, ini bukan hukuman. Ini intervensi darurat buat jaga keselamatan semua. Buku ini ngasih analogi bagus, kayak peluit wasit di sepak bola. Oh iya. Pas ada pelanggaran keras atau situasi panas, wasit kan tiup peluit kencang, permainan berhenti sebentar. Peluit itu sinyal berhenti yang jelas, bikin semua pemain bisa ambil napas, nenangin diri, atur ulang strategi. Jadi jeda gitu ya? Nah, ngambil barang rebutan itu bisa kasih jeda, kayak gitu. Hentikan eskalasi konflik, bikin sistem saraf anak agak dingin dulu, baru setelah itu kita bisa lanjut proses CEP buat atasi akar masalah dan perasaan di baliknya. Analogi peluit wasit itu ngebantu banget sih. Ini nyambung ke poin penting berikutnya nih di bab 10. Kapasitas kita sebagai orang dewasa kan terbatas ya. Realitanya, kita nggak selalu punya cukup waktu, energi, perhatian buat respons semua kebutuhan emosi tiap anak, satu-satu, mendalam, apalagi kalau kejadiannya barengan. Betul sekali. Ada kutipan dari orang tua di buku yang kayaknya mewakili banget dilema ini. Mungkin Anda juga pernah ngerasain. Gimana saya bisa terapin CEP pas anak satu butuh bantuan potong apel pakai pisau tajam, anak satunya lagi pup di celana butuh dibersihin, bayi nangis kencang lapar semua dalam 1 menit. Gimana tuh? Iya ini, realitas sehari-hari banyak orang tua dan pengasuh ya, nggak mungkin bisa ngebelah diri. Nah, disinilah konsep triase kayak di UGD itu jadi relevan banget, penting. Kita perlu sadar dan cepat prioritasin kebutuhan berdasarkan urgensinya. Pertama utama, selalu dahulukan keselamatan fisik segera. Di skenario tadi, pisau tajam di tangan anak itu bahaya paling langsung. Oke, amankan pisaunya dulu. Betul, ambil atau pindahin ke tempat aman. Kedua, setelah bahaya langsung beres, komunikasikan niat kita, jelas dan tenang, ke semua anak yang butuh perhatian. Ini penting banget biar mereka ngerasa dilihat, dipeduliin, walau nggak bisa dibantu detik itu juga. Mungkin bunyinya gini, Valentina sayang, Mama lihat kamu butuh bantuan potong apel. Mama bantu sebentar lagi ya, abis bersihin adek Marcos. Tolong tunggu sabar ya. Terus langsung ke Marcos. Oke Marcos, Mama datang sekarang bersihin kamu. Sambil jalan, nenangin bayi pakai suara. Sayang, Mama tahu kamu lapar. Mama kasih makan 2 menit lagi ya, abis Marcos. Jadi kuncinya komunikasi cepat, jelas, nenangin, sambil kita bergerak ngatasin prioritas utama. Biar anak yang nunggu jadi paham apa yang terjadi dan kapan gilirannya. Tepat sekali. Kalau perlu, apalagi buat anak yang lebih gede, pakai timer visual, kayak timer pasir atau digital, biar ada gambaran konkret berapa lama nunggu. Bisa ngurangin cemasnya mereka. Dan yang paling penting dari semua ini, kasih afirmasi, welas asih ke diri Anda sendiri. Juga buat Anda para pendengar. Nggak apa-apa kok kalau anak mesti nangis bentar pas nunggu giliran, karena kita lagi tanganin darurat lain, Anda nggak gagal. Nah,
Ini penting banget didengar. Ini momen buat latih self-compassion. Ingatkan diri sendiri. Saya lagi lakuin yang terbaik yang saya bisa dengan sumber daya saat ini. Saya cukup. Jaga kewarasan kita itu kunci biar bisa tetap hadir buat anak-anak. Pembahasan triase sama kapasitas ini melegakan dan penting banget sih. Tapi ada satu lagi nih skenario menarik di bab 10, ngajak kita lihat lebih jauh. Yaitu, kapan kita mungkin perlu intervensi meskipun situasi kelihatannya tenang, damai aja di permukaan. Ada cerita Allison sama Penny lagi main peran pakai sendal balet cantik. Si Allison ini anaknya dominan, vokal gitu. Kelihatan banget dia yang ngontrol permainan. Nah, si Penny karakternya lebih pendiam, patuh. Kelihatan ikut aja semua ide Allison. Kayaknya nahan keinginan atau perasaannya sendiri biar harmonis, hindari konflik gitu. Nah, ini situasi yang agak tricky ya. Awalnya, guru atau orang tua mungkin pengen muji Allison. Wah, mainnya bagus, bisa berbagi. Padahal dia yang ngontrol, atau kreatif, mimpin permainan. Tapi guru di cerita ini mulai ngerasa ada yang ganjil. Dia mulai nanya dinamika di baliknya. Si Penny ini dengan selalu ngalah, jangan-jangan kehilangan kesempatan belajar nyuarain kebutuhannya. Belajar self-advocacy. Iya juga ya. Di sisi lain, Allison juga kehilangan kesempatan belajar nggak sih? Belajar kelola emosi kalau keinginannya nggak terpenuhi sesekali, belajar kecewa, frustrasi, kompromi. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Akhirnya guru itu gimana? Dia putusin intervensi lembut, bukan marahin Allison, tapi deketin mereka, fasilitasi obrolan soal giliran pakai sandal balet itu. Terus hasilnya? Nah, ini menariknya. Allison langsung nangis kejar. Loh, kok nangis? Reaksi emosi yang besar ini nunjupin di balik sikapnya yang pede dan ngontrol, ada emosi lain yang kependem. Mungkin nggak aman, khawatir nggak dapat giliran lagi. Guru terus bantu Allison identifikasi perasaannya pakai kartu emosi. Allison milih khawatir. Oh, dibantu gitu ya? Iya. Setelah emosinya divalidasi, mereka bikin rencana berbagi yang jelas pakai timer. Hasilnya, Penny kelihatan senang banget akhirnya dapat giliran, mulai ngerasain gimana nyuarain maunya. Allison juga belajar kalau berbagi itu nggak berarti kehilangan segalanya. Wah, cerita Allison sama Penny ini nunjukin beberapa hal penting ya jadinya. Pertama, gimana pujian kita bisa nggak sengaja malah nguatin dinamika yang kurang sehat antar anak. Mesti lebih jeli lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, pentingnya kita peka sama anak yang responsnya cenderung freeze, diam, fun, menyenangkan orang lain, atau comply, patuh, kayak Penny. Mereka kelihatan gampang diatur ya? Iya, tapi mereka juga butuh banget bantuan kita buat belajar nyuarain kebutuhan dan batasan mereka secara asertif. Belajar advokasi diri itu sama pentingnya kayak belajar regulasi emosi buat anak yang vokal. Ini pasti nyambung juga ya ke isu keadilan yang sering bikin pusing orang tua. Khawatir gitu, kok kayaknya anak yang satu dapat perhatian lebih banyak, waktu lebih banyak dibanding yang lain. Rasanya nggak sama rata. Betul. Dan buku ini nawarin perspektif yang ngebebasin soal keadilan. Mengutip Yuko Munakata, psikolog perkembangan, orang tua yang sama dapat membentuk anak yang berbeda dengan cara yang berbeda. Intinya, adil itu bukan berarti ngasih perlakuan atau sumber daya yang sama persis, kesetaraan mutlak gitu. Terus gimana dong? Adil itu lebih ke usaha memenuhi kebutuhan individual tiap anak yang unik dan beda pada waktu tertentu. Gimana nilainya tanpa rasa bersalah nggak adil? Coba ingetin diri pakai mantra ini. Apa yang mereka butuhkan saat ini adalah jumlah yang tepat untuk diberikan. Apa yang mereka butuhkan adalah jumlah yang tepat untuk diberikan. Oke. Seringkali kalau kita berhasil penuhi kebutuhan emosi atau perhatian yang lagi tinggi di satu anak, itu malah bikin efek positif ke seluruh lingkungan. Keluarga atau kelas jadi lebih tenang buat semua. Jadi, jangan terlalu kejebak sama ide kaku, kalau adil harus selalu sama rata sama rasa. Fokus ke pemenuhan kebutuhan unik masing-masing aja. Perspektif yang sangat ngebantu. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup. Bab 10 juga nyinggung sedikit soal ngatasi isu perilaku yang lebih kronis atau berulang, sama pentingnya refleksi diri kita. Iya, ini contoh singkat soal anak namanya Flynn. Dia punya pola nyakitin temennya fisik gitu, setelah usaha awalnya buat koneksi ditolak atau diabaikan. Walau cuma sebentar, gurunya nggak langsung cap Flynn nakal atau agresif, tapi observasi cermat, cari pola. Kapan sih perilaku ini muncul? Dalam situasi apa? Dilihat pemicunya ya.
Betul. Ternyata seringnya pas Flynn ngerasa butuh koneksi atau perhatian, tapi nggak langsung dapat. Nah, dari pemahaman pola pemicu ini, guru bisa terapkan strategi dukungan yang lebih terarah, proaktif. Kayak ngajarin Flynn cara-cara yang lebih diterima buat nyapa teman, atau minta perhatian, sama strategi coping kalau dia ngerasa diabaikan atau ditolak. Pendekatan observasi sama cari pola ini ngarah ke satu alat bantu praktis ya, namanya Addressing Challenging Behaviors Tool, alat mengatasi perilaku menantang. Ini kerangka kerja sistematis buat guru, tapi relevan banget juga buat orang tua, buat proses perilaku menantang yang berulang. Alat ini ngebantu kita buat, pertama, analisis perilaku spesifik dan objektif. Bukan dia nakal, tapi dia nendang kaki temennya pas main balok. Lebih jelas. Iya, lebih terukur. Kedua, mikirin dampak perilakunya. Ke hubungan teman, ke akses belajar, kebutuhan dasar. Ketiga, dokumentasiin apa aja yang udah dicoba dan hasilnya gimana. Keempat, ini penting. Alat ini dorong kita refleksi diri. Ada nggak bias tersirat atau asumsi kita soal anak ini, latar belakang, gender, dan lain-lain, yang mungkin ngaruh ke cara kita lihat atau respons perilakunya. Refleksi bias ini krusial. Dan kelima, dari semua analisis dan refleksi itu, baru kita rencanain langkah dukungan selanjutnya yang lebih terstruktur. Katanya alat ini bisa diakses di www.sitandso.org more. Intinya alat ini bantu kita geser ya, dari sekedar reaksi spontan ke perilaku sulit, jadi respons yang didasari pemahaman, perencanaan, sama refleksi matang. Penting banget, apalagi buat pola perilaku yang berulang terus dan bikin kita buntu. Cek asumsi kita sendiri juga bagian penting, biar respons kita benar-benar suportif buat anak. Wah, benar-benar penjelajahan yang kaya ya dari bab 10 ini. Banyak banget wawasan sama strategi praktis yang bisa kita bawa pulang. Coba, saya rangkum ya, poin kunci yang paling nempel buat saya. Pertama, manfaatin rasa ingin tahu alami anak lewat ayo saksikan bersama buat belajar emosi bareng. Itu kuat banget. Sip. Kedua, 5 fase CEP, mengizinkan, pengakuan, rasa aman, coping, melanjutkan, itu panduan utama, tapi fleksibel pas hadapin kelompok. Betul. Ketiga, pas sumber daya kebatas, lakukan triase. Utamain aman, komunikasi jelas, dan jangan lupa kasihani diri sendiri. Nggak harus sempurna. Penting itu. Keempat, peka lihat di balik perilaku. Perhatiin juga anak yang diem, patuh, mungkin mereka nahan kebutuhan dan butuh dukungan buat bersuara. Iya, si Penny tadi ya. Kelima, penuhi kebutuhan individual anak tanpa beban keadilan yang kaku. Fokus ke apa yang unik dibutuhkan masing-masing saat itu. Rangkuman yang bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, saya mau tinggalin beberapa pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba ingat-ingat lagi interaksi terakhir Anda yang ada lebih dari satu anak. Mungkin pas ada konflik kecil atau momen emosi lain. Apakah Anda otomatis cenderung prioritasin suara atau ekspresi yang paling keras, paling kelihatan, paling ganggu? Terus, coba pikirin, ada nggak Penny di situasi itu? Anak yang kebutuhannya mungkin kelewat, karena nggak ngomong kenceng atau ekspresinya lebih diam, kayak narik diri, beku, atau nurut aja. Pertanyaan yang nusuk ya. Dan terakhir, gimana ide ayo saksikan bersama ngundang pengamatan tenang sebagai kesempatan belajar bareng pas ada emosi besar, bisa ngubah cara Anda deketin situasi kayak gitu lain kali. Gimana Anda bisa sengaja ciptain momen belajar emosi kolaboratif ini di konteks unik Anda sendiri? Pertanyaan-pertanyaan yang kuat banget buat direnungkan lebih lanjut. Benar-benar bisa ngubah cara pandang kita ya. Sekali lagi, pembahasan kita hari ini inspirasinya dari bab 10 buku Tiny Humans Big Emotions. Terima kasih banyak sudah gabung bareng kami dalam penjelajahan mendalam ini. Semoga bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.